Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh dari benda padat, yaitu kayu. Nah, ini adalah contoh benda padat. Miss ulangi lagi, benda padat itu benda tidak mengikuti bentuk tidak mengikuti bentuk wadahnya dan volumenya tetap. Nah, jadi walaupun kayunya dipotong-potong, tetap saja bentuknya tidak mengikuti bentuk wadahnya, tetap padat dan volumenya tetap, ya. Zat penyusunnya tetap rapat, sangat rapat gitu ya. Selanjutnya selain kayu ini ini adalah bahan benda padat yang penyusunnya itu berupa logam, ya. Termasuk ini contoh benda padat. Bahan penyusunnya adalah logam. Ini berbentuk uang, ya. Uang logam maksudnya. Termasuk kelompok benda padat. Selanjutnya adalah berbahan kertas. Ternyata kertas itu merupakan kelompok benda padat. Oke. Nah, walaupun dia digunting-gunting, tetap saja bentuknya tidak mengikuti bentuk wadahnya, ya. Volumenya juga tetap. Kemudian berbahan besi. Berbahan besi itu merupakan contoh benda padat. Ini seperti ini. Berbahan besi. Ya, berbahan besi merupakan kelompok benda padat. Selanjutnya berbahan plastik. Berbahan plastik merupakan contoh benda padat juga. Oke. Kemudian berbahan batu. Nah, batu itu termasuk kelompok benda padat. Kenapa? Karena zat penyusunnya sangat rapat, ya. Bentuk tidak mengikuti bentuk wadahnya dan volumenya tetap. Zat penyusun benda padat tidak mungkin zat yang satu dengan zat yang lainnya saling bergerak, makanya dia bahan penyusunnya rapat gitu, sangat rapat. Kemudian contoh lagi adalah kursi. Kursi itu termasuk benda padat. Sudah tahu ya, kursi merupakan kelompok benda padat. Selanjutnya meja juga merupakan kelompok benda padat. Kemudian sendok. Sendok juga merupakan contoh benda padat. Nah, ini sendok ini bisa dipanaskan. Namun, walaupun bisa dipanaskan, bentuknya tidak mengikuti bentuk wadahnya dan volumenya tetap. Oke. Mau diubah-ubah seperti apapun, tetap aja dia benda padat. Oke, sekarang masuk ke pembahasan mengenai benda cair. Ini gampang sekali loh. Topiknya udah benda cair, otomatis bentuknya yang berair-air atau bercair, ya. Nah, kita harus tahu dulu apa saja ciri-ciri dari benda cair, ya. Yang pertama adalah bentuk. Nih, lihat. Bentuk si benda cair ini berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya. Tetapi volumenya tetap masih sama, ya. Bentuknya itu berubah-ubah. Kadang-kadang bentuknya menyerupai kotak. Wadah tuh bentuknya misalnya menyerupai ember, menyerupai botol minum, menyerupai secangkir gelas, dan lain-lain. Makanya bentuk si benda cair ini berubah-ubah. Nah, udah. Yang kedua, ciri-cirinya adalah menekan ke segala arah.
Yang ketiga, permukaan benda cair yang tenang selalu datar, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang sangat rendah. Contohnya, contohnya adalah air, minyak, dan sirup. Contoh dari benda cair ya. Ini digambar zat penyusun nih. Kira-kira seperti ini dia. Bentuknya itu tidak tetap atau berubah-ubah, lihat susunannya itu. Nah, nggak teratur kan? Nah, lihat. Zat penyusun benda cair tidak terlalu rapat sehingga masih bisa bergerak. Jadi susunannya itu renggang-renggang nih, lihat. Ini ada yang longgar, ini juga pakai jarak. Dia tidak rapat ya. Kebalikannya dari benda padat, lihat. Zat penyusun benda cair tidak terlalu rapat sehingga masih bisa bergerak, lihat. Bisa bedakan ya, benda cair seperti ini. Bisa bedakan. Tidak rapat ya, sehingga zat yang satu dengan zat yang lainnya saling bergerak. Oke. Ini adalah contoh dari benda cair, yaitu air. Lihat wadahnya ini. Bentuknya tergantung mengikuti wadahnya. Jadi kalau wadahnya bentuk botol, iya berarti bentuknya menyerupai botol. Kalau wadahnya berbentuk gelas, berarti benda cairnya mengikuti bentuk gelas, seperti itu. Oke. Nah, ini adalah contoh benda cair, yaitu minyak. Wadahnya itu berbentuk tabung. Otomatis benda cairnya pasti berubah ya, menyerupai bentuk tabung ya. Ini adalah minyak goreng ya. Minyak goreng. Selanjutnya, nah, ini adalah benda cair ya, sirup. Lihat wadahnya itu. Bentuk berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya, tetapi volumenya tetap, menekan ke segala arah. Permukaan benda cair yang tenang dan selalu datar. Jadi mengikuti wadahnya ya, lihat. Wadahnya bentuknya botol, otomatis si benda cairnya pasti menyerupai bentuk botol. Ya. Menekan ke segala arah, permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Oke. Nih, ini gampang sekali ya. Ini adalah gambar kecap. Mau masak ya, Miss? Kita di sini hanya mengenal kelompok benda saja ya. Nih, kebetulan kecap yang banyak dijumpai di dapur ya. Berarti kamu bisa menilai sendiri, oh ternyata kecap itu termasuk benda cair ya Mama. Iya benar. Kenapa? Karena apa? Jawabannya apa tadi? Iya, karena bentuknya selalu berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya. Selanjutnya adalah saus. Saus merupakan kelompok benda cair ya. Saus merupakan kelompok benda cair. Oke. Selanjutnya mayones. Nah, mayones karena kelompok benda cair, yaitu bentuknya berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya, tapi volumenya tetap. Nah, inilah dia mayones. Bentuknya cair, makanya dia kelompok benda cair. Oke. Mayones.
Susu merupakan benda cair, ya. Susu merupakan kelompok benda cair. Kemudian teh. Teh juga kelompok benda cair. Oke. Lihat wadahnya. Wadahnya berbentuk cangkir. Kemudian kopi termasuk kelompok benda cair. Selanjutnya, air hujan termasuk kelompok benda cair juga, ya. Ingat, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang sangat rendah. Permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Lalu saya ulangin. Benda cair itu adalah benda cair itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang sangat rendah, contohnya air hujan. Kemudian yang terakhir adalah jus buah, merupakan kelompok benda cair. Oke. Kalau kamu sering minum jus buah termasuk kelompok apa ini? Kelompok benda cair. Sudah tahu ya? Saya ulangi lagi, benda cair itu adalah benda yang selalu menekan ke segala arah. Kemudian bentuk benda cair yang tenang selalu datar, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, itulah benda cair, ya. Kemudian zat penyusun benda cair tidak terlalu rapat sehingga masih bisa bergerak. Oke, sekarang ke benda gas. Oke, benda gas. Ini ya, kita masuk ke sini ke benda gas. Yang pertama ciri-cirinya benda gas mengisi seluruh ruang. Bentuk mengikuti bentuk wadahnya. Menekan ke segala arah. Contohnya adalah udara. Jadi udara itu contoh benda gas, ya. Ingat ya siswa. Yang pertama tadi apa? Mengisi seluruh ruang. Kemudian bentuk mengikuti bentuk wadahnya. Yang ketiga menekan ke segala arah. Contoh benda gas, udara, ya. Udara termasuk kelompok benda gas. Jadi udara itu dapat kita rasakan, ya. Nah, ini adalah partikel benda gas, jaraknya berjauhan sehingga dapat bebas bergerak. Ini sudah ada gambarnya di buku paket halaman 3. Partikel benda gas, jaraknya berjauhan sehingga dapat bergerak bebas, ya. Dari gambar sudah cukup jelas ini. Partikel benda gas jaraknya, iya, lihat, renggang ya, jauh-jauh, ini jaraknya jauh-jauh, ya, sehingga dia dapat bergerak bebas. Oke. Apa itu partikel, Miss? Apa itu partikel, Miss? Partikel itu adalah bagian benda yang sangat kecil seperti butiran pasir, ya. Zat-zat penyusun benda yang saling tersusun rapat. Langsung ulangin. Partikel adalah bagian benda yang sangat kecil seperti butiran pasir, zat-zat penyusun benda yang saling tersusun rapat. Apa itu zat, Miss? Zat adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Zat adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Inilah pengertian dari zat. Oke, contoh benda gas adalah
Yang berapa ini? Balon ya. Balon ulang tahun termasuk kelompok benda gas ya, gampang kan, tadi contohnya adalah udara. Jadi balon ini terbentuk jika harus diisi dengan gas atau udara. Kemudian ini tabung gas, untuk memasak itu ada tabung gas. Nah ini termasuk kelompok benda gas juga. Oke, selanjutnya contoh yang lain adalah benda gas, yaitu selain tabung gas, ya cerobong asap. Cerobong asap merupakan ya benda gas. Ingat, menekan ke segala arah, mengisi seluruh ruang, menekan mengikuti bentuk wadahnya. Cerobong asap ya. Oke. Kemudian tabung pemadam. Ini ada di dinding sekolah kita loh, ya. Ini termasuk kelompok benda gas juga. Ya. Selanjutnya, selain pemadam, tabung pemadam maksudnya ya. Tabung pemadam. Kemudian ini balon udara. Balon udara termasuk kelompok benda gas. Karena apa? Karena benda gas ini mengisi seluruh ruang. Kemudian bentuknya mengikuti wadahnya, tergantung wadahnya seperti ini ya. Balon udara. Oke, sampai sini dulu belajarnya, sampai di balon udara ya, belajar terakhir mengenai benda gas nih. Oke, ini mengenai partikel benda gas. Oke, di sini terakhir ya, benda gas. Oke, jadi sekian dulu belajar hari ini dari Miss. Nah, tolong dipelajari, jangan asal-asal dilihat, tapi kamu simak, kamu pahamin ya. Hanya sedikit saja wujud benda, hanya sedikit saja, tapi tolong kamu perhatikan, pahami ya. Jangan asal-asal ditonton, jangan asal-asal dilihat. Tolong dipelajari juga, dipahami, minta tolong Missnya. Oke, mungkin dari Miss sekian dulu, semoga bermanfaat ya. Oke, see you, 再见。